Selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian doa hari Rabu, Gereja Baptis Indonesia Pertama. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami sadar akan keterbatasan kami, akan ketidakmampuan kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, supaya baik kami yang menyampaikan ataupun kami yang mendengar firman Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat daripada firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat yang semata-mata mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Akan saya bacakan, seharusnya kita harus membaca seluruhnya untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Jadi nanti kalau di rumah, kalau ada kesempatan kita baca seluruhnya ya. Sekarang kita hanya akan membaca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang demikian bunyinya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Bukankah Allah yang telah melakukan Engkaulah Allah yang telah melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Saudara, dengan adanya pandemi ini, setiap kita tentu pernah bertanya, baik kepada diri sendiri ataupun kepada sesama teman ataupun kepada Tuhan. Kita bertanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Atau kita bertanya, berapa lama lagi kita harus hidup begini? Dan sebagainya, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena memang pandemi ini telah menimbulkan banyak masalah. Bukan hanya bagi golongan tertentu, tapi boleh dikatakan bagi seluruh dunia. Masalah itu ada di mana-mana, karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan suatu hidup yang tenang tanpa masalah, tapi Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita. Seperti dikatakan Mazmur 34 ayat yang ke-20, situ dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Jadi, setiap masalah itu ada di mana-mana. Dan setiap orang yang punya masalah tentu ingin secepatnya keluar dari masalah tersebut. Nah, untuk itu kita akan mencari Tuhan, kita akan berseru kepada Tuhan, kita akan bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tetapi di dalam kenyataan apa yang terjadi? Seringkali Tuhan langsung menjawab dan menyelesaikan masalah kita. Dan itu membuat kita senang, kita bersuka cita, kita memuji Tuhan dan kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga harus menunggu. Tapi akhirnya selesai juga masalah itu. Itu juga membuat kita bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang sepertinya Tuhan itu diam saja. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Dan sepertinya Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita. Nah, lalu di dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Pemazmur 77 mengajarkan kepada kita satu sikap yang dapat kita ambil bersama kalau kita sedang merasa Tuhan tidak menjawab doa kita atau tidak menyelesaikan masalah kita. Mari kita perhatikan bersama.
Pemazmur ini sedang menghadapi suatu masalah yang cukup berat. Apa masalahnya tidak diberitahukan, tetapi dikatakan bahwa masalahnya telah membuat dia gelisah. Dia tidak dapat tidur, semangatnya lemah lesu, dan dia tidak dapat dihiburkan. Itu bisa dibaca dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Lalu di dalam menghadapi masalah itu dikatakan, pemazmur mencari Tuhan, pemazmur berseru kepada Tuhan, pemazmur berdoa kepada Tuhan siang dan malam. Itu kita baca dalam ayat pertama dan seterusnya. Lalu apa yang dia dapatkan? Di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 kita bisa mendapatkan satu kesan bahwa pemazmur ini meragukan Tuhan. Pemazmur ini merasa tangan kasih Tuhan terhadap dirinya sudah berubah. Pemazmur merasa rahmat Tuhan terhadap dirinya sudah tertutup. Pemazmur merasakan Tuhan tidak mendengar dan Tuhan tidak menjawab doanya. Nah, dari pengalaman pemazmur ini satu hal yang bisa kita belajar terlebih dahulu di sini ialah bahwa pada saat kita berseru dan berdoa kepada Tuhan dan pada saat kita menantikan jawaban Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu bukan vending machine yang kalau kita masukkan uang dan pencet tombolnya akan mengeluarkan barang yang kita minta. Dan kalau mesin itu tidak mengeluarkan apa yang kita minta, mesin itu bisa dipukul-pukul atau digoyang-goyangkan sampai akhirnya barangnya itu keluar. Tuhan bukan vending machine. Memang Tuhan ingin kita berdoa dan memohon kepadanya, tetapi kita tidak dapat memaksakan keinginan kita untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Tuhan punya cara dan waktunya tersendiri untuk menjawab dan menyelesaikan masalah kita. Tuhan tidak dapat dipaksakan. Mari kita lihat ayat-ayat yang selanjutnya. Kalau di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kita bisa membaca serangkaian keluhan-keluhan pemazmur karena masalahnya yang berat. Tetapi saudara, di dalam ayat yang ke-12 dan seterusnya, kita tidak lagi membaca keluhan-keluhan. Pemazmur di dalam ayat yang ke-12 sampai dan seterusnya tidak lagi mengeluh tentang masalahnya. Malahan di dalam ayat 14, pemazmur sampai pada satu pengakuan bahwa Tuhan itu maha besar, bahwa jalan Tuhan adalah kudus, artinya jalan Tuhan adalah benar dan tidak salah. Kemudian di dalam ayat 20 sampai 21 pemazmur mengakui bahwa jalan Tuhan seringkali melalui laut, melalui lorong, melalui muka air yang luas. Jalan Tuhan dan jejak Tuhan seringkali tidak kelihatan. Tetapi ini tidak berarti Tuhan tidak ada. Karena dalam ayat 21 dikatakan sebenarnya Tuhan itu sedang menuntun umatnya seperti kawanan domba. Kalau pada mulanya pemazmur sangat mengeluh karena masalah yang dia hadapi, sekarang pemazmur mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Karena itu dia tidak lagi mengeluh, hatinya sudah terhibur walaupun masalah belum selesai. Nah, bagaimana pemazmur itu bisa sampai pada keyakinan dan pengakuan ini? Di dalam ayat 12 dan seterusnya kita bisa membaca bahwa pemazmur telah mengubah fokus hidupnya. Pemazmur tidak lagi berfokus pada masalahnya yang berat, tetapi sekarang dia berfokus kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang maha besar di masa lampau. Dia mengingat kembali, merenungkan kembali bagaimana Tuhan telah menebus umatnya, mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir.
bagaimana Tuhan memimpin perjalanan di padang gurun dengan kuasa, dengan mujizat yang luar biasa. Nah, mengingat semuanya ini, pemazmur sampai pada satu kesimpulan bahwa semua ini hanya mungkin terjadi karena ada Tuhan yang maha besar dan Tuhan yang maha kuasa. Nah, kepada Tuhan yang maha besar dan maha kuasa inilah pemazmur ini kemudian mendasarkan hidupnya. Pemazmur berpegang kepada Tuhan yang maha kuasa ini. Kalau di masa lampau Tuhan sanggup menyelesaikan masalah-masalah besar, Tuhan juga pasti sanggup menyelesaikan masalahnya. Sekalipun jejak-jejak Tuhan tidak kelihatan, tapi tidak berarti Tuhan tidak ada. Tuhan setia menuntun umatnya seperti kawanan dombanya. Jadi, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Mazmur 77 ini ialah masalah selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengalami sepertinya Tuhan diam saja dan Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita, jangan berfokus kepada masalah itu. Belajarlah seperti pemazmur 77. Dia berfokus kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pernah lakukan. Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di masa lampau. Dia juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di masa kini. Dan berarti dia juga sanggup menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya, betapapun besarnya itu. Nah, saudara, ada satu kesaksian. Di tahun 1921, David dan Shia Flood dari Swiss terpanggil untuk menjadi seorang missionary ke Afrika. Lalu mereka mempersiapkan semuanya itu, dan pada waktu yang telah ditentukan, David dan istrinya bersama anaknya yang masih kecil, mereka berangkat ke Afrika. Mereka rindu untuk memenangkan penduduk yang masih terkebelakang ini untuk Kristus. Nah, ternyata setelah mereka sampai di sana, mereka mendapat banyak sekali kesulitan. Yang pertama adalah weathernya. Weathernya tidak cocok sehingga mereka seringkali sakit. Lalu selain itu penduduknya juga masih sangat terbelakang. Dan penduduknya itu tidak bersahabat sama sekali. Tidak mau mendekati mereka dan juga tidak mau mengenal mereka. Namun mereka tetap setia melayani. Selama beberapa tahun melayani, tidak ada seorang pun penduduk desa yang tergerak untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada seorang pun yang mau. Hanya ada seorang anak kecil yang sering datang bermain ke rumah missionary ini, bermain dengan anaknya yang masih kecil. Dan kalau pasangan missionary itu menceritakan cerita Alkitab, menceritakan firman Tuhan kepada anak kecil ini, dia senang sekali mendengarkannya. Dan dari anak kecil ini juga pasangan missionary ini belajar bahasa mereka sedikit demi sedikit. Nah, beberapa waktu kemudian terjadilah suatu mukjizat bagi keluarga terjadilah suatu musibah bagi keluarga missionary muda ini. Istrinya meninggal setelah melahirkan anaknya yang kedua, meninggalkan David dengan kedua anaknya yang masih sangat kecil. David merasa sangat terpukul, dia sangat kecewa dan dia putus asa. Dia merasa masalahnya terlalu berat dan dia tidak sanggup untuk menanggungnya. Dia juga kecewa kepada Tuhan karena merasa Tuhan tidak memberkati pelayanannya. Dia merasa Tuhan tidak memperhatikan dia lagi. Lalu dia memutuskan untuk meninggalkan pelayanannya di Afrika dan kembali ke Swiss. Dia kembali ke negaranya dengan anaknya laki-laki. Sedangkan bayinya yang perempuan
dia titipkan pada sepasang missionary yang masih melayani di Afrika tetapi di daerah yang lain. Nah, sesampainya di negaranya tidak diceritakan apa yang dilakukan dan apa yang dialami oleh missionary. Tetapi missionary ini pada akhirnya menjadi seorang pemabuk, peminum, perokok, dan tidak lagi memperdulikan Tuhan. Nah, sementara itu anaknya yang perempuan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh satu keluarga missionary dari Amerika. Anak perempuan ini selalu diingatkan oleh orang tua angkatnya siapa orang tuanya sebenarnya dan apa yang orang tua mereka lakukan, dan bahwa anak perempuan ini juga selalu diingatkan bahwa kedua orang tuanya itu adalah para missionary di Afrika. Nah, saudara, setiap kali mendengar cerita tentang orang tuanya ini, anak perempuan ini akhirnya tergerak untuk juga menjadi missionary mengikuti jejak orang tuanya. Dan anak perempuan ini kemudian mendapat kesempatan untuk belajar di satu seminari di Amerika. Nah, menjelang hampir selesai studinya, dia berdoa dan minta Tuhan menunjukkan kemana dia harus pergi. Dan lalu dia merasa bahwa Tuhan memanggil dia untuk melayani di Afrika, tempat orang tuanya melayani dahulu. Dan ternyata dia juga kemudian mendapat panggilan dari seorang hamba Tuhan di Afrika yang melayani sebuah gereja di desa kecil dengan jemaat sekitar 600 orang. Anak perempuan ini menerima panggilan ini, tapi dia berdoa dan dia katakan, Tuhan, sebelum dia kembali ke Afrika, dia ingin ke Swiss untuk mencari ayahnya dan memberitahukan bahwa sekarang dia mau mengikuti jejak ayahnya. Nah, demikianlah pada hari yang sudah ditentukan dia berangkat ke Swiss dan mulailah dia mencari-cari di mana ayahnya. Akhirnya dengan pimpinan Tuhan dia berhasil menemukan ayahnya. Dia sangat sedih menemukan ayahnya tinggal di satu apartemen kecil ditemani oleh rokok dan botol-botol liker. Dia masuk ke dalam rumah ayahnya dan memperkenalkan dirinya. Ayahnya masih kelihatan ramah. Dia menerima dengan senang hati dan anak ini kemudian menceritakan maksud kedatangannya, yaitu bahwa dia mau meneruskan jejak ayahnya menjadi missionary ke Afrika. Dia juga menceritakan bahwa dia diundang oleh seorang hamba Tuhan dan dia sebut namanya. Dan hamba Tuhan ini sekarang melayani sebuah gereja dengan 600 orang jemaat. Mendengar nama hamba Tuhan ini, ayah tersebut jatuh tersungkur. Dia menangis, dia berdoa, menyebut nama Tuhan. Dia minta ampun untuk segala dosanya. Anak perempuan ini heran, tidak tahu apa yang terjadi. Nah, setelah reda, si ayah itu bercerita bahwa hamba Tuhan yang disebut oleh anaknya itu adalah satu-satunya anak yang mau menerima Tuhan selama bertahun-tahun dia melayani di Afrika. Hanya anak kecil ini yang mau menerima firman Tuhan, dan sekarang ternyata dia telah memenangkan satu desa. Dia sadar ternyata Tuhan tidak meninggalkan dia. Jalan Tuhan tidak nyata, tapi sebenarnya Tuhan terus memimpin dengan setia. Si ayah ini sadar, dia bertobat, dia membuang semua alkohol dan minuman kerasnya, dan dia kembali menjalani satu kehidupan yang benar. Dia menceritakan kasih Yesus kepada teman-temannya, kepada tetangga-tetangganya. Dan Tuhan memberi dia kesempatan hidup selama 6 bulan dan kemudian dia meninggal karena serangan jantung. Nah, saudara, dari kesaksian ini juga kita bisa belajar masalah apapun yang sedang kita hadapi sekarang, dan kalau kita mengalami sepertinya Tuhan diam saja dan tidak menyelesaikan masalah kita, ingatlah
Jalan Tuhan adalah kudus, dan dengan setia Dia terus memimpin kehidupan kita. Jangan berfokus kepada masalah, karena berfokus kepada masalah akan membuat kita makin jatuh dan terjerumus. Tapi berfokuslah pada perbuatan-perbuatan besar dan keajaiban-keajaiban yang Tuhan pernah lakukan. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dahulu Dia menyelesaikan masalah-masalah yang besar, Dia juga dapat lakukan bagi kita sekarang untuk kita semua. Oleh karena itu, setialah mengikut Tuhan apapun masalah kita. Mazmur 94 ayat 14 mengatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami mempunyai Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Dan terima kasih karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, Engkau yang melakukan perkara yang besar pada masa lampau, Engkau juga dapat melakukan perkara yang besar pada masa kini. Apapun yang menjadi masalah kami pada saat ini, Tuhan, Engkau sanggup menyelesaikannya. Oleh karena itu kami bersyukur dan kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.